Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Jumu'ati, salat Jumat. Ini bagi yang baru belajar tidak masalah, tidak perlu khawatir. Mungkin ada beberapa pertanyaan saya ke ikhwan akhwat yang sudah pernah belajar Al-Munir 1 sebelumnya berkaitan dengan teks ini ya untuk mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat berkata, siapa? Hindun. Hindun ya berarti Hindun ini sebagai fa'il ya, sebagai pelaku dari qalat. Qalat Hindun, Hindun berkata, libniha kepada anaknya. Jadi, jadi isim, ada beberapa isim yang hamzahnya itu hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau ada huruf hidup sebelumnya dia nggak dibaca ya. Atau bahkan kalau ada huruf sebelumnya dia nggak dibaca. Eh, apa saja? Yang pertama ibnun, hamzahnya hamzah wasol. Lalu ismun, hamzah wasol. Ismun itu nama. Makanya kita baca bismillah tidak Bismillah, tapi bis hamzahnya nggak dibaca kalau ada huruf sebelumnya. Bismillah. Libniha sesuai dengan teks ini. Libniha bukan liibniha. Ini ada beberapa kata yang dia itu hamzah wasol ya. Ibnun, ismun, imro'atun, imri'un, imro'atun, perempuan ya. Itu hamzahnya hamzah wasol semua. Lalu isnan dan isnatan. Isnan itu dua. Nah ini isim-isim yang hamzahnya hamzah wasol. Isnan dan isnatan. Nah, isim-isim ini kalau ada huruf sebelumnya dia nggak dibaca hamzahnya. Namanya hamzah wasol tuh begitu. Ibnun, ismun, imruun, imriun, imro'atun, isnan, isnatan. Nah, makanya di sini libniha, tidak liibniha. Bisa difahami ikhwan akhwat. Nah, jadi qalat Hindun, Hindun berkata libniha kepada anaknya Ibrahim. Nah, Hindun mengatakan kepada anaknya Ibrahim, "I'lam, ketahuilah olehmu." I'lam fi'il apa? Fi'il amr. Benar. Fa'ilnya Anta, gambar mustaqil. damir mustatir. Damir yang tidak kelihatan, yaitu damir yang terkandung, yaitu damir terkandung damir anta di sini. I'lam, ketahuilah olehmu. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku. Annahu bahwa sesungguhnya, ya hu-nya namanya damir sya'an. Eh, namanya damir sya'an itu tidak kembali ke belakang, tapi kembali ke sesuatu yang akan dijelaskan di depan. Jadi annahu bahwa sesungguhnya sesuatu yang akan ibu jelaskan di depan ini gitu. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu yang akan dijelaskan di depan itu penting gitu. Dia nggak kembali ke belakang. Itu namanya domir sya'an. Annahu bahwa sesungguhnya yang akan dijelaskan di depan ini. Idza hana apabila telah datang. Ini fil madhi ya. Apa yang telah datang? Waktu sholatil jumu'ati. Waktu sholat Jumat. Nah, waktu berarti sebagai apa? Mudah. Sebagai Hmm, fa'il. Fa'il. Nah, dan dia mudhaf. Betul. Fa'il. Kita menisbatkan atau menyematkan fi'il hana datang kepada waktu. Nah, berarti waktu itu fa'il namanya. Idza apabila hana telah datang apa? Waktu sholatil Jum'ati. Waktu sholat Jumat. Jumu'ah boleh sukun mim. Jum'ah boleh Jumu'ah. Itu ada dua lugat ya, ada dua dialek. Kalau telah datang waktu sholat Jumat, maka haruma haram. Fi'il madi. Apa yang haram? Al-bai'u, jual beli.
Nah, al-bai'u jual beli. Nah, uh, al-bai'u itu untuk menyatakan satu simbol aktivitas ya, bukan kok jual beli. Haram jual beli. Kalau saya nongkrong gimana? Nggak jual beli tapi nongkrong nggak Jumatan. Ya tetap haram. Ya, jual beli itu hanya simbol aktivitas eh, manusia ya, jual beli. Tapi ya lebih dari itu, selain jual beli tetap haram juga kalau sudah datang waktu sholat Jumat. Ya, untuk laki-laki ya. Entah itu nongkrong, entah itu berkendaraan, entah itu apapun kecuali yang ditoleransi seperti safar dan sakit dan sebagainya. Taib. Haruma maka haram, ini fi'il madhi, apa yang haram? Al-bai'u jual beli. Walidzalika, dan karena itulah, ya, karena karena itulah, azuma besar, ini juga fi'il, ini fa'ilnya di depan. Apa yang besar? Sawabul mubakirin, pahala orang-orang yang mubakir. Mubakir itu orang-orang yang apa, tanginas tuh kalau bahasa Indonesia itu orang-orang yang bersegera. Nah, bersegera. Thawabul mubakkirin, pahala orang-orang yang bersegera. Al mubakkirina kedudukan sebagai apa ya ikhwan akhwat? Mudhafun ilaih ya Ustaz. Mudhof ilaih, harus jar. Jenis isim apa? Jama Oh, mudzakkar salim. Betul. Tanda jarnya? Iya. Iya. Ya, betul. Azuma maka besar, lidzalika karena itulah, azuma besar. Apa yang besar? Thawabul mubakirina, pahala orang-orang yang bersegera, ila sholatil jumu'ati, kepada sholat Jumat. Jumatnya mudhof ilaih. Baik. Ada yang terlewat? Paham semuanya? Allah. Kemudian ini loncat ya halamannya, ada kesalahan. Nanti akhwan akhwat kalau mencetak, ingat halaman ini loncat, diperbaiki, diingatkan ke percetakan. Baik, lanjut. Fahima faham, ini fiilnya. Siapa yang faham? Ibrahimu Ibrahim. Kenapa tidak pakai tanwin Ibrahimun? Isim ghair munsharif. Karena isim ghair munsharif. Istilahnya kita bisa bilang ismu ghairil munsharif, bisa ismul ladzi la yansharif, bisa ismun mamnu'un minas sarf, bisa. Nah, ghair munsharif tidak bertanwin, munsharif itu bertanwin. Ghair munsharif, isim yang tidak bertanwin itu tidak boleh kasih tanwin. Nah, di antaranya adalah nama yang bukan Arab. Ibrahim, nama bukan Arab. Fahima faham siapa Ibrahimu Ibrahim. Ma apa-apa, sesuatu, ma sesuatu. Atau kita bisa tafsirkan. Jadi ma ini kalau terjemah standar, ma sesuatu. Kalau terjemah yang lebih bagus lagi tingkatannya, kita harus menafsirkan isi sesuatu ini. Kira-kira kita tafsirkan ma ini adalah nasihat, bisa. Nasihat. Jadi sesuai konteks ya. Kan tadi ibunya menasehat itu. Kita bisa tafsirkan nasihat. Nah, gitu. Jadi ma ini kita tafsirkan. Kalau kita susah mentafsirkan, ya sudah, terjemah standar aja. Apa-apa gitu, atau sesuatu boleh. Tapi kalau kita bisa menafsirkan, bagus. Fahima Ibrahimu, Ibrahim paham, ma nasihat, qalat yang telah mengatakannya. Qalat yang telah mengatakan hu kepada ma, kepada nasihat tersebut, siapa? Ummuhu, ibunya. Ibunya si Ibrahim. Itu uslub atau gaya bahasanya gitu. Ma qalat hu ummuhu. Ma nasihat. Qalat yang telah mengatakan hu kepada nasihat itu siapa? Ummuhu, ibunya. Kita bisa rombak lagi jadi terjemahan yang sesuai EYD. Kita mengatakan Ibrahim memahami nasihat yang diucapkan oleh ibunya. Itu terjemah yang sudah disesuaikan dengan ejaan resmi dalam bahasa Indonesia. Gitu. Paham tidak pola ini?
maqalathu ummuhu. Ini yang sering kita temukan dalam nas atau dalam teks. Seperti itu ininya polanya. Nah, Fahima faham siapa Ibrahimu Ibrahim. Nah, Fahima boleh juga kita menerjemahkan memahami siapa Ibrahim Ibrahim. Memahami ma nasihat qalat yang telah mengatakan kepada nasihat tersebut siapa ummuhu ibunya Ibrahim. Wa dan kharaja keluar dia. Nah, mana fa'ilnya kharaja? Domir mustatir huwa. Domir Huwa yang merujuk kepada tersimpan yaitu domir Ibrahim. huwa kembali ke Ibrahim. kembali ke Ibrahim. Wa kharaja dan keluar dia Ibrahim minal baiti dari rumah. Wa dakhala dan masuk dia. Nah, ini ada dia juga ada domir huwa. Al masjidah ke masjid. Wa bakara dan bersegera dia ada huwa ini juga fiil ya. Ma'al mubakkirina bersama orang-orang yang bersegera. Fasolla kemudian dia solat. Ini juga fiil madi. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Fa kemudian sholat dia solat ada huwa. Tahiyyatul masjidi solat tahiyyatul masjid. Solat tahiyyatul masjid. Penghormatan kepada masjid. Sholat tahiyatul masjid bisa disatukan dengan syukrul wudu dengan qobliyah. Satu sholat tiga niat. Dipisahkan pun bisa kalau waktunya luas. Fasolat kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Wa qara'a dan dia membaca. Qara'a. Wa juga di sini. Syai'an sesuatu. Maksudnya sesuatu itu ya ayat-ayat gitu ya. Minal Qur'anil Karim dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa indama dan ketika ini idiom ya. Indama ketika qaruba telah dekat. Ini juga apa? Fi'il madhi. Apa yang telah dekat? Waktu sholati, waktu sholat. Nah ini fa'ilnya dari qaruba. Ketika telah dekat waktu sholat, nada berseru. Ya, atau berseru. Fi'il madhi juga. Ya, fa'ilnya di depan ya, fa'il zahir. Berseru, nada berseru siapa? Al-mu'adzinu mu'adzin. Mu'adzin berseru, mu'adzin memanggil. Lis sholati untuk sholat. Nah. Wa khotoba kemudian berkhutbah siapa? Al-imamu imam. Wa sami'a dan mendengar siapa? Ibrahimu Ibrahim. Al-khutbata khutbah. Ma'an nasi bersama orang-orang. Thumma kemudian sholat dia sholat. Si Ibrahim itu. Al-faridata. Sholat fardu. Ini maf'ul bih. Wa roja'a dan dia kembali ila baitihi ke rumahnya. Seperti itu teksnya ikhwan dan akhwat. Ada pertanyaan? Ada yang terlewat? Dan semuanya sudah punya bukunya ya. Kalau belum ada, di print segera. Insya Allah minggu depan sudah kita pakai kitabnya. Ada Ustaz pertanyaan? boleh tanya, Boleh, boleh silakan. kalau sholat itu wazannya apa Ustaz? Fa'ala, sholla, gitu. Fa'ala, Sholat. Sholat. sholla itu fa'ala, cuma lam fiilnya pakai alif sehingga nampak seperti sukun. Padahal itu fathah muqaddarah. Hmm. Tadi jadi Uh, sholat gitu ya. Sholat. Jadi sholla, oh, ya, ya. si alif itu lamnya. Cuma Iya, alif itu nggak bisa dikasih harokat. Dibilang iya, sholat enggak juga karena iya. a nanti jadi hamzah. Oh, ya. Sholat gitu. Maka hamzahnya, fathahnya fathah muqaddarah. Fathah yang nggak kelihatan. Ada lagi pertanyaan? Itu al-faridota itu Mhm. maf'ul bih. Maf'ul bih dari sholat. Dia Oh, iya. sholat fardu. Oh, iya. Maf'ul bih. Ada lagi? Baik. Kita lihat di sini catatannya. Mm-mm.
Langsung ke qaidnya ini. Al-fi'lul madi thulathiyyu. Fi'il madi thulathi adalah fi'il madi yang huruf asalnya 3. Nah, fi'il madi thulathi, fi'il madi yang huruf aslinya 3. Fi'il madi thulathi ini dirumuskan, disimbolkan dengan 3 simbol, 3 rumus, 3 wazan, ya, 3 pola. Oleh para ulama disimbolkan huruf pertama dengan fa, huruf kedua dengan ain, huruf ketiga dengan lam. Gitu. Kalau ikhwan akhwat bilang kalau saya pakai alif ba ta gimana? Ya boleh-boleh saja. Kalau saya pakai apalagi misalnya eh misalnya eh ho dal mim misalnya gitu. Boleh-boleh saja. Nah, tapi para ulama menyepakatinya fa ain lam. Karena itu diambil dari kata fi'lun. Fi'lun itu perbuatan. Nah, diambil dari situ, huruf-hurufnya diambil dari situ, kemudian dijadikan simbol untuk rumus. Nah, kalau fi'il al-madi untuk menyatakan lampau, as-sulasi yang hurufnya 3, nah rumusnya atau polanya disimbolkan dengan huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Nah, nanti harokatnya mengikuti, mengikuti kata yang sebenarnya. Gitu. Kalau seperti ini khoroja keluar, ini kata yang sebenarnya disilahkan sebagai mauzun, maka polanya adalah fa'ala gitu. Ini wazannya atau polanya fa'ala khoroja. Nah gitu. Apa saja fi'il madhi sulasi fi'il madhi sulasi yang ada di dalam teks tadi? Ya, oleh muallif diambil contoh-contohnya. Yang pertama, di sini di tabel ini ada 3 kolom. Ya, hunaka salas jadawil, ada 3 kolom. Al-ula yang pertama di sini tertulis al-jumlah. Jumlah itu kalimat sempurnanya, sampel yang diambil dari teks tadi. Ada al-madhi thulathi, fi'il madi, fi'il kata kerja lampau yang 3 huruf asli diambil dari jumlah ini. Kemudian nah, mu'alif ingin memberikan tanbih ataupun memfokuskan pandangan ikhwan akhwat kepada harokat tengah. Harokatul wasat, harokat tengahnya. Harokat tengah itu disebut ain, fi'il. Jadi harokat huruf pertama itu namanya fa, fi'il, fa. Huruf kedua ain, fi'il. Huruf ketiga lam, fi'il. Nanti harokat tengahnya seperti apa? Harokat awalnya fa, harokat terakhirnya la. Huruf asli yang 3 huruf selalu begitu. Harokat awal fa, harokat tengah la. Harokat akhir la, afwan. Tengahnya si ainnya bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Itu bisa berubah-ubah tergantung fi'il yang sebenarnya yang dipakai oleh orang Arab gitu. Kalau ini kan rumusnya ya fa'ain lam. Wazannya ini mauzunnya, fi'il yang sebenarnya. Kita bisa lihat kharaja, keluar. Kharaja. Berarti harakat tengahnya adalah fathah. Berarti ain fi'ilnya ya simbolnya fathah. Fa'ala, kharaja. Dakhala harakat ainnya kha itu harakat tengahnya fathah. Kalau sami'a harakat tengahnya kasrah. Berarti ain fi'ilnya kasrah fa'ila. Sami'a berarti fa'ila. Kalau kharaja tengahnya fathah fa'ala. Dakhala fa'ala. Sami'a fa'ila. Fahima fa'ila juga. Qaruba. Nah, kalau qaruba tengahnya dhamma, berarti wazannya atau polanya fa'ula. Fa'ula. Gitu. Jadi kesimpulannya fi'il madhi yang huruf aslinya 3, cuma ada 3 pola, 3 wazan. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Tidak ada pola keempatnya. Cuma 3. Fa'ala contohnya khoroja, dakhola, nasoro, fataha. Gitu. Itu fa'ala.
Fa'ila, sami'a, fahima, apalagi alima, hasiba. Itu fa'ila. Kalau fa'ula seperti qaruma, aduma, kathuro, kaburo, itu dan lain-lain gitu ya. Jadi fi'il yang huruf aslinya 3 hanya ada 3 wazan atau 3 pola fi'il madinya itu imma fa'ala wa imma fa'ila ataupun fa'ula, tidak ada yang keempatnya. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Nah ini. Jadi harokat tengahnya yang menjadi perhatian kita. Al-qawaid. Qawaid, kaidah. Yusamma dinamai. Ya, yusamma dinamai. Apa yang dinamai al-harful awwalu, huruf pertama, minal fi'liyil madhi sulasi, dari fi'il madhi sulasi, dinamai sebagai fa'al fi'li, fa' fi'il. Nah, berarti seperti tadi, misalnya hamala. Contoh, hamala. Ha ini namanya fa' fi'il, huruf pertama ini. Hamala itu berarti polanya atau wazannya fa, a, kita bisa. Ini sebetulnya sudah ikhwan akhwat pasti semuanya sudah belajar ya. Ya, cuma ini kitabnya itu memang dimulai dari nol. Nah, bedanya dengan Al-Munir ya ini pakai bahasa Arab gitu. Kalau Al-Munir bahasa Indonesia. Ha itu fa, ma itu a, la itu la. Hamala, fa'ala gitu. Berarti huruf pertama itu namanya fa'ul fi'li. Fa'al fi'li. Oh ya, sama dan dinamai apa? Al-harfus tsani, huruf kedua. Minal fi'lil madi, dari fi'il madi sulasi. Fi'il madi yang huruf aslinya 3. Dinamai ainal fi'li, ain fi'il. Gitu. Jadi ha itu adalah fa fi'il. Ma itu adalah ain fi'il. Huruf keduanya. Wa yusama dan dinamai apa? Harfus salisu, huruf ketiga. Minal fi'lil madi sulasi, dari fi'il madi sulasi. Dinamai lamal fi'li, lam fi'il. Gitu. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il, ha, ma, ain fi'il, la, lam fi'il. Nah, selesai. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua, wal hurufus salasatu, dan huruf yang 3. Ja'at yang datang huruf yang 3 tersebut min kalimati, dari kalimah fa'ala, fa'ain lam, allati yang, ya, wal hurufus salasatu, dan huruf yang 3 itu, ya, ja'at dia itu datang min kalimati fa'ala, dari kalimah fa'ain lam gitu ya. Tidak mesti fa'ala, mungkin fa'ila, mungkin fa'ula. Allati tuqabilu, yang berhadapan dengan fi'lal madi sulasi, fi'il madi sulasi. Jadi simbolnya dengan fa'ain lam. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Lalu lil af'alil madiyati sulasiyah, untuk fi'il madi yang huruf aslinya 3. Salasatu auzanin, ada 3 timbangan, 3 wazan. Auzan jamak dari wazan. 3 wazan atau 3 pola. Bihasabi, dengan berdasarkan kepada harokati ainil fi'li, harokatnya ain fi'il. Yang pertama polanya atau wazannya atau mizannya fa'ala. Seperti misal seperti kharaja, dakhala, maftuhul ain, difathahkan ain, fa'ala, ainnya fathah. Berarti huruf tengah fathah. Kharaja, dakhala, nasara, doroba. Yang kedua fa'ila, kasroh ain. Seperti mislu, seperti sami'a, mendengar. Fahima, faham. Alima, mengetahui. Gitu. Itu maksurul ain, dikasrohkan ainnya. Huruf keduanya kasroh. Sami'a, fahima. Gitu. Yang ketiga wazannya atau polanya fa'ula. Mislu, contohnya mauzunnya seperti koruba, telah dekat. Azuma, besar.
Itu madmumul ain, didommahkan ain. Jadi hanya ada 3 wazan, 3 pola untuk fi'il madhi sulasi. Sulasi mujarrad ya, huruf asli 3. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Tidak ada yang keempatnya. Seperti itu. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Ustadz, Ya. wazan itu maksudnya apa tuh, Tat? Pola yang Pola. dirumuskan oleh para ulama untuk mengklasifikasikan kata-kata yang satu jenis. Misalnya kalau saya bilang ke ibu, tolong kumpulkan fi'il dengan wazan, dengan pola fa'ala. Nah, nanti ibu bisa mengkumpulkan fi'il-fi'il ada ribuan dengan pola yang sama. Nasoro, doroba, khoroja, dakhola, malaka, gitu kan? Ya. Ustadz, tapi kan dia itu toh mudoreknya beda-beda toh, Tat. Mudhari' belum dibahas, memang beda-beda. Oh, itu tapi berarti masuknya ke wazan fa'ala gitu, meskipun mudoreknya beda-beda. Maksudnya. Mau mudhari'nya apapun, fi'il madinya kalau sulasi mujarrad tidak akan keluar dari 3 ini. Imma fa'ala, imma fa'ila, wa imma fa'ula. Tidak ada yang keempatnya. Gitu. Semua kosakata dalam bahasa Arab, fi'il madi kalau huruf aslinya 3, hanya ada 3 pola ini. Gitu. Mudhari'nya ya beda-beda. Nanti ada polanya lagi. Nah, tapi sekarang kita baru fi'il madi dulu. Oh, Gitu. jadinya itu Tat, beda. Maksudnya nggak jadi satu ya? Maksudnya gini, Tat. Maksudnya apa namanya? Wazan fa'ala itu khusus untuk madhi aja gitu ya. Meskipun nanti mudareknya beda-beda, ada yang ainnya fathah, ada yang dhamma, ada yang kasroh. Itu Iya. berarti dia itu pembahasannya sendiri untuk mudorek doang gitu. Jadi nggak Iya. dicampur itu kan. Oh gitu. Ini fi'il madi dulu, nanti ada mudhari'nya tersendiri, ya tentu akan dikaitkan dengan fi'il madi. Kalau fi'il madinya fa'ala nih, kemungkinan mudhari'nya apa saja, gitu. Kalau fi'il madi fa'ila, kemungkinan mudhari'nya apa saja, gitu. Kalau fi'il madinya fa'ula, kemungkinan mudhari'nya apa saja, pasti akan berkaitan dengan fi'il madi, gitu. Jadi pahami, Ya, insya Allah. nah, gitu. Jadi ada kaitannya. Nah, cuma semua apapun fi'il mudhari mau harokatnya nanti bagaimanapun pokoknya kalau fi'il madi huruf asli 3 fi'il madinya ya tidak akan keluar dari 3 kemungkinan ini gitu. Nanti masing-masing ada mudhari'nya berapa kemungkinan ya gitu. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz Ustaz, Afwan. Ya ikhwan dulu silakan. untuk wazannya itu artinya dihafalkan ya Ustaz ya? Polanya atau wazannya dihafalkan. Jadi yang cuma ada 3 fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tidak ada yang keempatnya gitu sedikit gitu. Oke Ustaz. Hmm. Ustaz. Akhwat, silakan. Akhwat. Ustaz Afwan, kalau fi'il itu kata kerja ya yang termasuk fi'il itu. Betul, betul. PL itu kata kerja. Itu bahasa sederhananya lah di bahasa Indonesia. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab, dalam definisi yang lebih ilmiah, fi'il itu adalah kata yang memiliki makna dan terikat oleh waktu. Sudah, sedang, atau akan. Itu. Jadi tidak mutlak kata kerja. Nanti ada kata yang dalam bahasa Indonesia dibilang kata kerja, bukan juga gitu. Tapi dalam bahasa Arab dia karena terikat waktu dikategorikan fi'il. Seperti koruba, azuma, ya, telah besar. Nah, besar itu kan bukan pekerjaan gitu. Tapi dalam bahasa Arab dia fi'il karena terikat oleh waktu. Ini kata kerja bentuk lampau berarti waktunya telah selesai gitu di masa lalu. Begitu. Ustadz mau tanya Ustadz, Boleh. itu kata itu kayak fa'ala itu Aha. hanya kan itu polanya 3 huruf ya Ustadz ya. Ada nggak selain fa'ala tuh kata ininya tuh 4 huruf apa berapa gitu Ustadz? Ada, nanti ada kalau fi'il ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf.
Itu gitu. polanya sama. Kalau polanya gimana? Kalau Ustaz, 4 kalau huruf ada polanya lagi. Nah, oh, sekarang polanya yang 3 huruf dulu. Nanti oh akan gitu. dibahas yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf gitu. Oh, iya, Ustaz. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Makasih Ustaz. Sama-sama. Ini pembahasan dimulai dari fiil ya, dari kata kerja. Nah, sekali lagi kata kerja itu bahasa untuk memudahkan saja. Nah, kalau kembali ke definisi, fiil itu adalah kata yang memiliki makna mandiri, pada dirinya itu ada maknanya, dan disertai waktu. Ada sudah, ada sedang, ada akan. Itu fiil. Gitu, itu dalam bahasa Arab gitu. Tidak mutlak harus kata kerja. Baik, lanjutkan. Nah, ini latihan-latihan. Kita bisa mengerjakan sama-sama di sini. Apakah bedanya harokat ain fi'il itu mempengaruhi makna? Enggak, Ustaz, enggak. Dia itu klasifikasi. Jadi ada berapa kosakata dalam bahasa Arab? Ya, kalau saya baca Al Jazeera itu pernah menulis tentang kosakata bahasa Arab. Dia mengatakan kalau tanpa pengulangan ada 12 juta kosakata. Nah, dari 12 juta itu ada sekian fi'il, kata kerja yang huruf aslinya 3, ya. Nah, ternyata tidak keluar dari 3 kemungkinan pola ini. Ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau kita sudah, kalau makanan itu sudah terhidang, sudah tersaji gitu. Kalau para ulama untuk menyimpulkan bahwa sulasi mujarrad, huruf fi'il huruf asli 3 ada 3 pola itu, para ulama harus mengumpulkan semua kemungkinan fi'il madi yang ada dalam bahasa Arab yang sekian juta itu. Jadi mereka eh, analisis semuanya ada berapa nih polanya. Oh, ternyata mereka simpulkan ada 3. Nah, sampai ke kita sudah matang begini. Oh, ternyata ada 3 ya. Gitu. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, kita sudah nggak perlu menelaah lagi. Fi'il-fi'il itu tidak akan keluar dari 3 kemungkinan ini. Gitu. Jadi ini untuk mengklasifikasi. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing ya ada, setiap fiil ada maknanya masing-masing. Tidak berkaitan dengan apakah dia masuk ke pola fa'ala. Kalau pola fa'ala maknanya begini, kalau pola fa'ila maknanya begini, kalau fa'ula begini. Tidak mutlak berkaitan seperti itu. Gitu. Baik ya, itu barangkali kita lanjutkan nih. Makanya agama kita itu jasanya para ulama ya yang hebat-hebat, sampainya agama kepada kita itu sudah betul-betul sangat halus, sangat lembut, sangat matang gitu, tinggal dikunyah gitu. Wah, luar biasa gitu. Nah, kalau dulu-dulu kan ulama merumuskan ilmu nahu ini bagaimana kerja kerasnya begitu, merumuskan ilmu sorob, merumuskan tafsir, menulis Quran gitu, merumuskan fikih, betul-betul sampai pada kita sebegitu mudahnya. Itu jasa para ulama. Eh, Makanya kalau apa eh, apa namanya eh, kita tentu berharap gitu ya satu saat dikumpulkan di akhirat itu dengan para solihin dan para ulama Amin. amilin gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Iya. Walaupun kita bukan ulama gitu ya, tapi paling tidak kita mencicipi karya-karya mereka dan mencintai mereka. Seperti itu. Termasuk saya juga masih sangat mentah sekali untuk dibilang ulama ya. Kita sama-sama mutolaah aja. Toyib, Tawasul ya Ustaz biar gimana? untuk Gimana? kalau Ustaz ya Afwan kalau Ustazah Sawa tuh kalau Ustazah saya tuh mengajarkan sering-sering kita tawasul sama misalnya ini pengarang kitabnya siapa jadi biar kita terpaut hatinya gitu. Kita mendoakan beliau. Misalnya kita baca Al-Fatihah dulu. Niat Ya biar kita semoga sampai pahalanya begitu. Tapi walaupun kita tidak baca Fatihah pun tetap apa yang kita baca insya Allah akan sampai pahalanya kepada beliau. Gitu. Makanya para ulama itu hebatnya, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Bukhari walaupun di alam kubur tapi dicatat sedang berdakwah seperti masih hidup gitu. Gitu karena kitab-kitabnya terus dipakai oleh kita semua ya. Tuh. Kalau kita wafat apa yang dipakai oleh orang-orang masih hidup?
pada diri kita sehingga mengalir pahalanya, kan itu jadi bahan tafakur kita gitu. Entah itu mungkin ada keramik yang ditempel di masjid dipakai terus oleh jamaah, entah itu ada Quran yang dititip ke para hufaz gitu atau apapun, itu kita sudah wafat mengalir pahalanya. Seperti itu. Para ulama yang mengalir itu ya karya-karya inilah yang terus dipakai oleh masyarakat, oleh umat Islam ya. Itu di antara barokahnya. Lanjut insya Allah. Nah ini sebetulnya mengharokatinya itu bukan berdasarkan rumus yang tadi, tapi berdasarkan hafalan kita. Nah, hafalan kita terhadap kosakata bahasa Arab yang kita punya lalu diklasifikasikan ke pola tadi, gitu. Jadi kan bahasa Arab itu bahasanya dulu atau kaidah dulu yang datang? Bahasanya dulu Bahasanya kayaknya, dulu. Pak Ustadz. Bahasanya dulu betul. Orang itu ngomong spontan aja gitu. Dia ngomong bahasa Arab gitu, ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Arab selama ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, lalu oleh para ulama belakangan, para ahli dirumuskan. Ternyata kok sistematis ya manusia itu bisa ngomong gitu. Padahal dulunya mereka nggak belajar kaidah ya, bicara saja gitu. Nah, ternyata sistematis. Nah, berarti kaidah itu datang untuk mengklasifikasikan gitu. Jadi katakanlah kita punya banyak kosakata bahasa Arab. Lalu kata para ulama, kalau sulasi mujab, kalau huruf fi'il madhi, kata kerja lampau yang hurufnya 3 itu katanya tidak akan keluar dari fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Nah, sekarang oleh penulis diminta coba yang Anda hafal klasifikasikan, katanya gitu. Seperti ini, dakhola. Kita sudah hafal nih, dakhola tidak akan dakhila, tidak akan dahula. Karena itu yang dipakai oleh orang Arab dalam percakapan mereka, dakhola. Nah, tinggal kita masukkan, oh berarti dakhola ini fa'ala, gitu masuknya, kategorinya. Yang kedua, titik-titik Yaumul Id, kira-kira apa ini? Koroba, koruba, atau koriba? Coba. Koruba. Nah, orang Arab mengharokatinya Koruba. dhamma, koruba. Nah, gitu. Koruba. Lalu baru kita klasifikasikan kalau koruba ini wazannya apa kalau gitu koruba? Polanya. Faula. Faula. Koruba. Oh ya, Pak. Huruf tengahnya dhamma. Yang ketiga apa ini? Fataha. Jadi orang Arab memfathahkan huruf tengah kalau fataha. Fataha. Berarti wazannya atau polanya masuk kategori apa? Fa'ala gitu. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula itu untuk mengklasifikasikan. Oh, ini masuk fa'ala nih gitu. Ini apa nih? Syabi'a. Ya. Kenyang. Apa artinya? Kenyang. Fa'ila. Wazannya, polanya masuk kategori fa'ila. Syabi'a. Jadi ikhwan akhwat gitu ya, yang dimulakan Allah. Jadi kalau kita kan tadi tahu ada 3 wazan, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu bukan memastikan kita langsung bisa menentukan, oh kalau ada fi'il ini begini ya harokatnya. Enggak. Karena tetap harus menghafal kosakata gitu. Jadi fungsinya wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula itu untuk mengklasifikasikan. Bukan untuk kita menentukan ada fi'il kita harokati seenak kita, bukan. Gitu. Jadi ini kok saya nggak tahu ya syabi'ah. Ya memang sifatnya hafalan gitu, jangan khawatir. Itu bukan karena tidak paham, bukan. Sifatnya hafalan. Berarti kan belum hafal. Nah sekarang sudah hafal gitu. Syabi'ah wazannya fa'ila gitu. Paham ya yang saya maksud? Insyaallah. Nah, gitu. Kalau ini apa? Jalasa. Nah, jalasa sering kita dengar. Jalasa duduk siapa? Amirun, Amir. Berarti wazannya apa? Kita masukkan kemana? Fa'ala. Fa'ala. Betul, dia fa'ala.
fathah ainnya. Kalau ini Syaribah. Saroba. syariba. Sarib. Syaribah. Kayak kasroh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebentar. Syaroba, afwan. Syaroba sahih. Sebentar. Syariba betul. Syariba yashrobu. Ya, syariba yashrob. Yasrobu. Fa'ila, afwan. Itu bisa dilihat di kamus ya. Syariba itu berarti wazannya fa'ila. Kita klasifikasikan ke fa'ila. Gitu. Minum, betul. Ya, fa'ila. Gitu. Tamam. Lalu ini apa? Aduma. Azuma. Nah, besar. Apa yang besar? Sawabus sholah. Pahala sholat fil masjid, di masjid. Azuma. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Paham Ustaz, semuanya? Mm-mm. Ustaz tanya kan ada karubas, Mhm. fataha, sabiha itu udah kata-katanya gitu apa karena pedomannya gitu Ustaz, karena faila, faula, Eh, ala. jadi lebih dahulu kosakatanya. Jadi orang Arab menggunakan itu dalam keseharian mereka. Mereka mengatakan koruba, spontan saja begitu. Fataha, disepakati oleh mereka seperti itu. Lalu orang-orang kemudian merumuskan, oh ternyata huruf asli 3 itu ada 3 kemungkinan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah ini fa'ala, fa'ila, fa'ula itu bukan untuk menentukan harokat, tapi untuk mengklasifikasikan apa yang sudah digunakan oleh orang Arab. Apa yang sudah kosakata yang sudah kita hafal. Saya hafal koruba nih dari orang Arab. Oh, berarti koruba ini kategorinya faula. Gitu. Saya menghafal dari orang Arab fataha. Oh, berarti orang Arab tidak bilang fatiha, tidak bilang fatuha, tapi fataha. Oh, berarti ini masuk kategori faala gitu. Saya masuk-masukkan tuh ke wazan itu. Bisa difahami ya? Ya. Maksudnya Ustadz, misalnya kan kayak kita pemula nih, belum ngerti nih bahasa itu tuh gimana kita itu karuba, jadi karuba itu fataha itu kita harus hafal apa gimana? Harus hafal, harus hafal. Gitu. Sudah Walaupun baku nih Ustaz. kalau sudah baku harus hafal. Kita harus lihat kamus atau kita hafal dari orang Arab atau dari kitab-kitab tentang pelajaran bahasa Arab. Nanti lama-lama kita nambah kosakata. Oh, kalau ada begini kita tidak akan membaca koriba, koroba, tapi koruba. Tahu dari mana? Oh, saya dengar orang Arab begitu dia mengucapkan gitu. Atau saya hafal dari kamusnya begitu. Atau saya belajar dari buku pelajaran bahasa Arab begitu. Gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksikan. Tidak bisa. Gitu. Jadi harus hafalan sifatnya. Nah, Maksudnya nggak tebak-tebakan aja gitu Ustadz. nggak bisa. Nebak nggak bisa. Harus hafal. Jadi kalau kita nggak hafal, misalnya tadi ada begini. Nah, kita nggak akan tahu ini fataha, fatihah, atau fatuha ya. Gimana dong? Opsinya pertama kita buka kamus. Yang kedua kita tanya kepada orang yang hafal. Gitu. Jadi dia akan jawab fataha ini. Karena orang Arab menyepakatinya begitu. Gitu. Gitu. Jadi rumus ini tidak serta-merta menjadikan kita ini hafal semua kosakata bahasa Arab. Harokatnya kita tentukan. Enggak. Ini hanya mengklasifikasikan apa yang sudah disepakati gitu. Fiil-fiil yang ada yang sekian juta itu. Nah, nanti kalau kita hafal, kita bisa masukkan ke entah itu fa'ala, entah itu fa'ila, entah itu fa'ula. Gitu. Jadi hafalan dulu. Gitu. Baru masukkan ke fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Bisa difaham? Insya Allah Ustaz. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau hafalan, terus nanti kita tahu ada fa'ala, kita tahu ada fa'ila, kita tahu ada fa'ula, buat apa dong? Katanya gitu kan. Kan fi'ilnya dihafal. Ini untuk paling tidak membatasi. Berarti kita akan tahu bahwa fi'il itu tidak akan keluar dari 3 harokat ini. Tidak akan ada huruf awalnya kasroh, fi, nggak akan ada.
Huruf awalnya fu itu nggak akan ada gitu. Huruf akhirnya li gitu, huruf akhirnya tuma nggak akan ada. Jadi kita bisa membatasi walaupun kita belum hafal semua kosakata yang fi'il madhi yang huruf asalnya 3, kita bisa membatasi. Tidak akan keluar dari fa'ala, fa'ula, fa'ila. Gitu. Ya, Ustaz. Seperti itu. Baik, ada lagi tambahan ikhwan akhwat? Nah, sifatnya baku ya Ustaz atau bisa berubah tergantung konteks kalimat? Enggak, dia enggak berubah. Dia baku berdasarkan kesepakatan orang Arab gitu kan. Benar salah dalam bahasa itu beda. Kalau benar salah dalam sains ada tajribah ya, penelitian laboratorium gitu kan. Kalau benar salah dalam bahasa apa? Dalam bahasa itu ya kesepakatan pengguna bahasa itu sendiri gitu. Kalau benar salah dalam agama ya wahyu gitu ya. Itu seperti itu. Taib. Untuk yang majhul Ustaz, Mm-mm, kan awalnya itu domah ya, betul. mm-mm. Madi yang majhul. Betul, awalnya Toma dan itu belum dibahas di sini. Nanti ada polanya sendiri. Kita belum membahas pola yang majhul. Gitu. Ini masih yang normal, yang mode normal. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Gitu. Nanti ada yang majhul, betul. Nah, lagi. Imla'il farag, isi yang kosong, al-atiyata yang berikut ini bil af'al dengan fi'il. Fi'ilnya di sini ada dhahaba, ada kharaja, ada rakiba. Apa artinya dhahaba? Konokat pasti ada yang sudah hafal. Pergi. Pergi. Dhahaba, pergi. Nah, Pergi, kharaja, keluar. keluar. Dhahaba, pergi. Kharaja, keluar. Kalau rakiba, Mengendarai atau menaiki. naik. Naiknya tapi ke kendaraan ya. Rakib itu Iya. naik. Kalau naik tangga itu so'ida. Nah, kalau naik sesuatu yang tinggi, so'ida. Kalau naiknya manjat, salako. Beda lagi fi'il. Kalau naik kendaraan, rokiba. Hamala, Membawa. 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 Arafa, Mengetahui. mengetahui. Baik, kita coba. Aroda ingin, ya, siapa? Khalidun si Khalid. An agar yusafiro, dia melakukan safar. Dia ingin melakukan safar. Min Makkata, dari Makkah al-Mukarramata yang dimuliakan, ilal Madinatil Munawwarati, ke Madinah al-Munawwarah. Wa, dan, nah gimana kita pakai? Mana yang kita pilih? Dan dia berkira-kira. Bukan, kurang tepat. Bukan juga. Kharaja. Membawa. Juga dia Arafah. Arafah. Wa Arafah, dan dia mengetahui anna rihlata, bahwa perjalanan, tabda'u, mulainya perjalanan tersebut, ba'da sa'atin wahidatin, 1 jam kemudian. Dia tahu bahwa perjalanannya 1 jam kemudian. Fa, kemudian titik-titik ilal manzil, ke rumah. Kira-kira mana? Oh, ini yang di atas ini cocok yang di bawahnya. Dan dia pergi ke rumah di Zahaba. Ya, Zahaba ila manzil apa? ilal manzil. Manzil. Fadhahaba, Ya, kemudian dia pergi ilal manzili, ke rumah, liyuhdira, untuk dia membawa haqibatahu, tasnya. membawa tasnya. Wa ba'da waqtin qalil, setelah waqtin qalil, beberapa waktu kemudian, titik-titik si Khalid itu haqibatahu, tasnya. Apa tuh? Khalid membawa hamala. Membawa. Khalid membawa tasnya gitu. Kemudian bawahnya kita kecilkan sedikit tulisan. Kelihatan? Masih kelihatan? Bisa. Ya.
Wa dan titik-titik minal manzil dari rumah. Berarti apa? Wah, Pergi ya. Kharaja. Dia keluar. Nah, Keluar. keluar dari rumah. Wa indama dan ketika wasola dia si Khalid itu sampai ila makanil hafilati ke tempatnya bis, syahada dia melihat bis tersebut qad sungguh badaat telah mulai bis tersebut tasiru melaju. Fa maka titik-titik bisuratin dengan cepat gimana? Rokiba dia naik kendaraan. maka dia Rakiba. naik. Sahih. Rokiba dia naik bisuratin dengan cepat. Waqala dan dia mengatakan alhamdulillah laqad wasaltu sungguh aku telah sampai fil waqtil munasib di waktu yang tepat. Nah, itu di antara teksnya. Ada pertanyaan? Faham semua insyaallah? Ustaz, apa beda makna manzil sama bait itu, Ustaz? Manzil sama bait ya secara umum maknanya sama. Secara umum maknanya sama aja. Gitu. Dia sinonim. Itu kalau untuk detailnya mungkin nanti saya telaah ya. Apa bedanya detailnya manzil dengan bait rumah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu apa kan itu Arafah kan mengetahui sama Alimah juga mengetahui itu merupakan perbedaannya di mana? Secara umum sama, kita boleh menggunakan kata Arafah, boleh Alimah gitu. Tapi detail-detailnya itu ada di Furuqul Lughah ya. Nanti mungkin saya mau tolaah lagi apa bedanya Arafah dengan Alimah gitu. Tapi penggunaan keseharian itu bisa disamakan. Nah gitu. Nanti coba saya cari tahu ya detailnya. Berarti tadi itu masalah Arafah, Alima, kemudian tadi manzil dan bait ya. Manzil dan bait. Insyaallah nanti ingatkan. Coba. Ada lagi mungkin sambil saya tulis di grup PR buat saya nih. Nah, biasanya kalau yang kitab-kitab lama Al-Arabiyah itu Nasim kan pakai manzil itu tadi. Kalau dulu kan bait itu, yang baru-baru itu. Betul. Ada lagi? Nah, ini dia saya tulis PR-nya, takut saya lupa ya. Baik. Kita lanjut nih. Oh, belum share screen? Kelihatan nggak share screen-nya saya? Kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah ada ya? Oh, mungkin naik bis tadi itu. Yang itu. Baik. Nah, sekarang ikhwan akhwat nih. Ini tantangan ya buat ikhwan akhwat PR. Apa bukan PR, latihan gitu. Bikin kalimat sempurna. Sebentar saya siapkan word-nya dulu. Sebentar. Mungkin ini latihan sampai di sini ya di pelajaran kita di pagi hari ini. Tapi kita kerjakan dulu sama-sama nih ininya tugasnya. Jadi insya Allah kita latihan-latihannya kita kerjakan semuanya untuk memperlancar. Jadi memang lebih banyak latihan lebih baik ya. Saya besarkan dulu screen-nya. Baik, kita lihat di sini, akhwat silahkan yang bisa ya, coba. Nomor 1, bikin kalimat sempurna yang ada kata korubanya, artinya dekat. Gimana? Baiti koruba minal masjid. Sahih. Sahih. Baiti, rumah saya. Dekat dengan masjid. Koruba, dia dekat. Minal masjidi. Dekat ke masjid. Dekat ke masjid menggunakan min kalau koruba. Jangan ila ya. Kalau tapi min koruba minal masjid, dekat ke masjid. Tuh yang pertama bagus. Yang kedua ada fahima, memahami, faham. Gimana? Zaidun itu al-ghota. Betul. Ada 2 tadi contohnya. Ada Zaidun katanya. Fahima Quran. Fahimal Quran. Betul.
Tadi ada satu lagi contohnya fahimtu al-lughatal arabiyyata. Saya memahami al-lughah al-arabiyyah. Tamam. Itu contoh kedua. Contoh ketiga fataha membuka. Gimana? Fatahal bab kula sobah. Fataha kasih subjek, kasih fa'il. Siapa yang membukanya? Fatahah Zaidun pintu membuka. Zaidun. Saya nggak tahu ya kenapa Zaidun selalu jadi nama favorit dalam bahasa Arab, si Zaid terus gitu. Yang familiar. Itu yang saya pikirkan sama. Kenapa kalau Zaidun? Kenapa? Oh, ternyata ada yang sama pikirannya. Nama lain Zaidun. Nah, itu ada yang sama pikirannya. Kenapa ya Zaidun terus? Tapi ya memang begitulah. Sudah jadi terkenal Zaidun. Mudah Zaid, itu si Zaid. Nah, si Zaid. Mungkin karena mudah diucapkan kali ya gitu. Allahu a'lam. Lanjut. Dakhala. Dakhala itu apa tadi ya? Masuk. Dakhala. Masuk. Ila baiti. Asli. Dun Hindun. Al-fasla tadi. Jadi langsung tidak pakai ila ya, dakhala. Langsung ke nasab, langsung ke maf'ul bih, langsung ke objek. Dakhalat Hindunil fasla. Hindun masuk kelas. Tidak perlu pakai ila. Nah, begitu. Kemudian kathura banyak. Coba. Kathura li minal fulus. Nah, kathura ininya subjeknya itu setelah kita sematkan banyak itu kepada apa? Kathura banyak. Apa yang banyak? Kasuro nikmat. Kasuro Betul. Kathuratin ni'mat. Banyak. Apa yang banyak? An-ni'mah. Nah, itu namanya fa'il. Jadi fa'il itu adalah isim yang kepada dia dinisbatkan kata kerja. Fi'il. Kita menisbatkan kathurat kepada nikmah. Kita menyematkan banyak kepada nikmah. Kathurat banyak. Apa yang banyak? An-ni'matun ni'mat. Itu fa'il. Gitu. Bisa difahami. Apalagi? Kathurat banyak misalnya. Banyak orang. Kathurat nasu. Banyak orang katanya. Fil masjid umpama gitu. Banyak orang di masjid umpama begitu. Jadi ini dirofakkan, didomahkan sebagai subjek yang mana kita menisbatkan kathura kepada an-nasu. Gitu. Satu contoh lagi, silakan satu orang. Ayo, contoh apa? Kathura. Kathura al-Qur'anu fi baiti. Betul. Lafaznya jangan Quran tapi mushaf. Kathural mushafu, betul. Fi baiti. Kita nanti kalau Quran itu isinya adalah Al-Quran, dan Al-Quran tidak ada jamak, dia hanya ada satu di seluruh dunia. Quran itu ya itu satu gitu Quran. Tapi kalau mushaf itu ada banyak. Kasurul mushaf, banyak mushaf di baiti, di rumah saya, seperti itu. Jadi Al-Quran itu namanya mushaf Al-Quran. Nah, kalau kitabnya namanya mushaf. Bagus contohnya. Ada satu lagi, khotbah berkhutbah. Gimana? Imam. Betul, khotbal imam, betul. Di sholatil jum'ati. Betul. Fil masjid. Fi sholatil jum'ati. Naam, sahih. Betul. Khotbal imam fi sholatil jum'ati. Di sini ikhwan-akhwat lihat ada satu catatan yang sangat penting dalam bahasa Arab. Pelaku atau subjek itu dibalik kata kerja dulu. Hindun masuk, bahasa Arabnya masuk Hindun. Dakhalat Hindun. Zaid membuka, bahasa Arabnya membuka Zaid. Fataha Zaidun. Gitu ya. Imam berkhutbah, bahasa Arabnya berkhutbah imam. Gitu.
Berkhutbah imam, kalau bahasa Arab itu khotobal imam, kayak gitu. Jadi dibalik, ya beda dengan bahasa Indonesia. Paham semuanya insya Allah? Paham. Paham ya? Afwan Ustaz, Ya. aku Ustaz mau tanya. Ini Mm-mm. tadi contoh kasur al-mushafu. Mhm. Apa al-mushafu itu tidak dibentuk jamak? Boleh? Karena dari kasura banyak. Boleh. Bukan Dibi- al-mushahifu. Betul, dibikin satu mushaf sebagai jenis. Banyak jenis. Mushaf itu bermakna jenis. Jenis mushaf. Bisa. Atau dibikin jamak supaya kelihatan banyaknya al-masahifu. Boleh. Dua-duanya bisa. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Apa Ustaz Ya. mau tanya? Mhm. Di kasuro itu ada kasurot, kasuroti, di sini ada kasuro. Bedanya di mana itu? Kalau subjeknya itu mu'annas pakai ta. Misalnya Suratil Haqibatu. nah misalnya ada kathura, kita lihat di jalan ya, kathuratis sayyarah. Sayyarah. Ada banyak mobil. Umpama mau pakai jamak biar kelihatan kasuratis sayyaratu. Ada banyak mobil-mobil. Ini kan mobil itu mu'annas. Maka kita kasih tak di sini, tanda mu'annas. Gitu. Ini juga seandainya mau dijamakkan bisa. Masahif, ini kasih tak. Kasuratil masahif bisa juga. Nah, seperti itu. Bisa difahami? Iya, insya Allah, alhamdulillah. Iya, baik. Ada lagi tambahan sebelum ditutup? Cukup. Baik. Kita cukupkan ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala sampai saat ini ya. Nanti ingatkan di sini kita sudah sampai di halaman. Mungkin kalau ada yang mencatat dan mengingatkan nanti minggu depan halaman 20. Nanti minggu depan kita bahas di 21 gitu. Kita tidak cepat-cepat ya, santai aja. Yang penting pelan-pelan, yang penting faham, yang penting kita istiqomah. Insya Allah kita akan khotamkan 3 jilid ya. Nanti rekamannya saya upload. Biasanya hari Rabu, kadang telat di Kamis gitu. Tapi saya usahakan mungkin hari Ahad saya coba upload gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya kawan akhwat, tidak perlu menanyakan kapan Ustaz, kapan insya Allah nanti aman saya kirim insya Allah. Sesuaikan dengan mungkin keseharian aktivitas gitu ya. Baik. Kita tidak cepat, sudah 20 halaman ini satu hari. Tidak terasa kan insya Allah dalam waktu yang tidak lama khatam insya Allah. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Silakan.